Bu Megawati datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke Kerajaan Sulaiman. Oh iya? Al Zaitun seperti Kerajaan Sulaiman. Mega. Waduh. Jadi sosok Bu Megawati itu sudah pantas saja Al Zaitun kuat ya. Teman-teman, di video ini saya memiliki fakta terbaru dari Ponpes Al Zaitun lagi, di mana di Al Zaitun itu ada sistem baiat yang mengikat. Makanya Al Zaitun itu sampai sekarang belum terjamah ya. Belum terjamah oleh pihak-pihak yang memiliki power di Indonesia. Contohnya seperti MUI ataupun Menteri Agama. Tidak mengeluarkan fatwa sedikit pun sampai detik ini, sampai hari ini. Di video ini akan membuat kita sadar, teman-teman. Di video ini akan membuat kita tahu kebenaran yang sesungguhnya ada di sana. Penyesatan, penyimpangan memang sudah kita lihat dan itu sudah menjadi hal yang perlu kita bahas. Namun hal yang paling penting di sini adalah di mana yang membacking Al Zaitun adalah orang-orang berpengaruh di Indonesia. Dan salah satunya adalah Bu Megawati. Dan bagaimana ini bisa menjadi suatu rahasia yang dengan gampangnya tersebar di media publik. Coba kita langsung simak seperti apa kesaksian dari Mas Ken Setiawan. Oke. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya tuh tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun. Mungkin nggak hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang, atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu, karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami itu seluruh pejabat sudah dibaiat NI semuanya, sudah disumpah. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Waduh, jadi itu adalah misi terselubung. Yang misi terselubung. Na'udzubillahi min dzalik. Allah. Coba kita lanjut dulu ya. Bahkan ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke Kerajaan Sulaiman. Oh iya? Al Zaitun seperti Kerajaan Sulaiman. Mega. Waduh. Aduh, Al Zaitun jadi seperti Kerajaan Sulaiman katanya, teman-teman. Ya memang mereka ini sangat congkak ya. Orang-orang Al Zaitun ini congkak, sombong mereka. Bagaimana mereka melakukan pernyataan-pernyataan seolah-olah mereka membuat fatwa-fatwa yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Itu dengan santainya, dengan gampangnya mereka membuat pernyataan seperti itu. Makanya di sini mereka telah mengaku memiliki kerajaan yang setara dengan kerajaannya Sulaiman. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Itu doktrin kepada kami dulu dan itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal begitu ya. Bagaimana? Jadi sosok Bu Megawati itu sudah Allahu Akbar, teman-teman. Ya Allah. Pantas saja Al Zaitun kuat ya. Pantas saja Al Zaitun ini tidak terjamah. Dan pantas saja memiliki lahan sampai 1.200 hektar. Allahu Akbar. Itu lahan yang luar biasa luas ya, teman-teman. Karena 3 hektar saja kalau mau buat pesantren itu sudah sangat luas. Ini apa lagi? Lanjut dulu. Brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Gimana? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang. Tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini. Dalam perekrutan NI itu 1 korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Allahu Akbar. Ini yang sangat berbahaya, teman-teman. Sistem-sistem seperti ini yang sangat berbahaya. Dan kita setelah tahu kondisi seperti ini, sangat fatal apabila kita diam. Jadi pertanyaan saya, mau sampai kapan ini akan didiamkan? Mentang-mentang memiliki backingan yang begitu kuat, lantas para ulama di Indonesia atau lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia harus diam begitu. Ini bukan masalah hal sepele, teman-teman. Tetapi ini masalah syariat atau masalah agama kita yang sangat fatal. Coba lanjut dulu. Hobinya fotografi, kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Oke. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisian begini, ada 1 orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana. Oke. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, "Wih, anjingnya bagus ya." Yang punya kucing Anggora menjawab, "Ini bukan anjing, tapi kucing Anggora." Nah, orang kedua bertanya, "Berapa harganya?" Orang ketiga, keempat, kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing, karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Padahal faktanya ini kucing. Nah ini faktanya ngeri. Hoax
hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Dan di sana menggunakan seperti itu. Apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Jadi tidak ada yang sholat 5 waktu, Mas Ken, tidak ada yang sholat 5 waktu dalam pesantren itu? Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, karena Indonesia masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah, jadi belum tegak hukum Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah kesaksian dari Mas Ken Setiawan ya teman-teman, karena memang beliau adalah orang inti di situ, orang yang berperan penting di dalam perekrutan jemaah, yang katanya juga Mas Ken pernah menyebutkan di salah satu podcast bahwa jemaah atau pengikut Ponpes Al Zaitun sudah lebih dari 200 ribuan. Berapa banyak kira-kira NII yang ada di Indonesia sekarang? Untuk NII yang Komando Wilayah 9 ketika saya keluar itu tahun 2003 kurang lebih 250.000 jamaah terdata dan ada KTP-nya. Terdata? Ya, ini baru yang Komandan Wilayah 9 yang di Indramayu, Jawa Barat. Belum jaringan yang lain. Kita seperti ternak multi level marketing, 1 ngerekrut 5 ngerekrut 10 dan terus menerus. Apa yang kita lakukan ini dianggap sebagai jihad. Tapi kalau cuma merekrut saja dan kemudian ternyata ideologinya tidak masuk, kan sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah ideologinya itu masuk ke mereka? Masuk. Orang yang sudah ngerekrut ini ya otomatis dia sudah seperti buah, sudah matang, sudah kebenciannya dengan negara itu sudah sangat tinggi. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Sangat luar biasa ya ketika publik mendapatkan berita seperti ini, kesaksian seperti ini dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan seperti ini datanya, tetapi pemerintah, aparat dan pihak ulama Indonesia masih diam. Masih kurang data apa? Masih kurang fakta apa, teman-teman? MUI saja memiliki fakta bahwa tahun 2002 Al Zaitun atau NII ini memiliki sistem ideologi, hukum, pemikiran, konsep dan serta kurikulum yang tersembunyi itu sudah menyimpang dari kebenaran Islam, tetapi masih didiamkan. Ya teman-teman, inilah akhir zaman. Dan pelaku penyimpangan seperti ini, penyesatan seperti ini juga akan tambah banyak. Sesuai dengan terwujudnya hadis Rasulullah. Bahwa di akhir zaman, Islam akan terpecah belah. Dan yang selamat hanyalah dia yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia yang menggolong-golongkan diri kepada golongan tertentu, serta tidak mengakui keabsahan Nabi Muhammad, maka orang-orang tersebut adalah bagian dari orang yang tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang hati kita ini berpihak kemana? Berpihak kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kepada pelaku penyimpangan? Begitu saja jawabannya. Baik, mudah-mudahan dengan semakin terbongkarnya fakta dan data dari Ponpes Al Zaitun yang nyata-nyata sesat dan menyimpang akan menggerakkan pihak aparat MUI dan kementerian untuk menindak secara tegas pihak Al Zaitun, terutama Panji Gumilang.